kita coba record dulu. Kita record, sudah record. Oke, let's start. Nah, eh tadi saya ada melihat satu soal apa ya? Field report dari teman-teman. Ada satu cuman karena agak sulit menemukan soal field report untuk TKP, ya, agak sulit. Jadi coba kita inikan dulu. Nah, beberapa keterangan dari teman-teman yang ada di eh, yang udah ikut tes itu ada yang menyampaikan gini. Ada yang menyampaikan gini, katanya soalnya itu pendek-pendek. Ini bagi yang ikut kedinasan ya. Kedinasan soalnya itu pendek, terus namun pilihan jawabannya itu mirip-mirip. Jawabannya tuh mirip-mirip. Nah, mirip-mirip itu artinya adalah bingung kita mau milih yang mana, yang A bagus, yang B bagus, yang C bagus, yang D bagus, yang E bagus. Jadi A sampai E bagus semua, tapi dia nggak terlalu panjang. Nah, itu problem. Kemudian, namun di atas soal ada temanya atau topik soalnya. Misal, jika soal itu jejaring kerja, maka ada tuh di atas soal jejaring kerja. Jika soal itu pelayanan publik, maka akan ada tuh di atas pelayanan publik. Jika itu soal profesionalisme, maka di atas ada profesionalisme. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya di atas soal ada tema dan topiknya, maka tipsnya adalah kita harus paham konsep untuk setiap tema dan topik. Misalnya, pelayanan publik konsepnya gimana? Kan kemarin udah saya ajarin. Maka latih tuh konsepnya. Jejaring kerja gimana konsepnya? Profesionalisme gimana konsepnya? Dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita harus paham konsepnya supaya kita jawab berdasarkan konsep yang ada. Saya ulangi sekali lagi, jawab berdasarkan konsep yang ada. Itu ya. Nah, ada satu soal di sini yang saya dapat katanya sih soal field reportnya atau FR-nya. Coba kita bahas. Nah, konsepnya adalah profesionalisme. Konsepnya adalah profesionalisme. Let's see. Sarah adalah asisten administrasi. Nah, dalam profesionalisme ada satu konsep dasar yang teman-teman harus pahami. Konsep dasarnya adalah bekerja sesuai kewenangan, tugas, posisi. Jadi kita harus tahu tuh dia berposisi sebagai apa biar kita tahu apa kewenangan yang bisa dia ambil. Nah, di sini posisi dia adalah asisten administrasi yang bertugas mengorganisir. Nah, ada tugasnya juga acara perusahaan dengan anggaran ketat dan melibatkan berbagai departemen. Nah, jadi di perusahaan mau diadakan sebuah acara. Nah, dia yang bertugas sebagai orang yang mengkoorganisir, mengatur acara tersebut. Anggarannya ketat, maksudnya uangnya dan lain-lain sebagainya. Melibatkan berbagai departemen. Bagaimana Sarah dapat memastikan acara berjalan lancar dan sesuai aturan perusahaan. Bekerja sesuai aturan juga bagian dari profesional. Coba teman-teman dijawab, coba. Pakai konsep profesionalisme. Di sini ada beberapa, nih kita harus perhatikan beberapa hal, misalnya nih, anggaran ketat melibatkan berbagai departemen. Nah, ini kan, secara profesional bagaimana yang seharusnya dilakukan? Anggaran ketat melibatkan berbagai departemen. Oke, good. Yang lain gimana?
Oke, coba kita bahas ya. Coba kita bahas. Nah, bekerja sesuai wewenang, tugas, posisi, aturan, kemudian prosedur. Nah, karena perhatikan nih, eh bentar saya coba cari yang bisa dicoret-coret. Membuat daftar tugas rinci, mendistribusikan tanggung jawab kepada anggota tim. Nah, perhatikan, saya ada bilang kemarin, dalam profesionalisme kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada masalah anggaran ketat, itu adalah salah satu masalahnya. Masalah kedua adalah melibatkan berbagai departemen. Itu adalah masalah kedua. Nah, dua hal ini harus kita perhatikan saat kita menjawab soal. Jadi dia nggak akan meletakkan permasalahan atau hal tersebut di dalam soal kalau dia tidak kalau dia maunya kita nggak milih itu. Kita harus milih itu, kita harus lihat tuh. Kenapa dia harus bilang melibatkan berbagai departemen? Karena kita harus perhatian terhadap masalah itu. Ya. Kenapa dia bilang anggaran ketat? Karena kita harus perhatian terhadap masalah itu. Nah, A ini membuat daftar rinci tugas. Jadi tugas dibuatin daftarnya, kemudian tugas-tugas itu dibagi kepada anggota tim. Bagus, kan? Bagus, bagus. Tapi dia hanya mengorganisir timnya saja. Hanya mengorganisir timnya saja. Dia tidak mengorganisir berbagai departemen. Oke, dipahami? Ya, kalau dia bilang melibatkan berbagai departemen, maka kita harus sampaikan tuh. Harus kita cari solusi bagaimana melibatkan berbagai departemen. Menyusun rencana acara yang fleksibel dan mengkomunikasikannya dengan semua departemen. Bagus kan? Nah, bagus. Nah, lebih bagus A daripada B. Mengkomunikasikan dengan semua departemen. Nah, bagus. Nah, next. Mengumpulkan masukan dari berbagai departemen dan berkonsultasi dengan atasan. B sama C bagus. Coba kita lihat antara B sama C. C, dia mengumpulkan masukan dari berbagai departemen dan berkonsultasi dengan atasan. Melibatkan atasan, tapi bukan sebagai hanya untuk konsultasi aja. Jadi nggak langsung ngambil keputusan. Ya, kira-kira antara A sama B. Nah, coba kita perhatikan nih. Kan tadi ada dia bilang bekerja sesuai wewenang, tugas, aturan, dan prosedur. Prosedur itu adalah tata cara. Tata cara. Menurut teman-teman, kalau kita melibatkan berbagai departemen, secara tata cara, kita duluan melakukan yang C atau duluan melakukan yang B. Nah, duluan melakukan yang B atau duluan melakukan yang C. Antara dua itu. Kalau C, kita kumpulin masukan dari berbagai departemen, kemudian kita olah, terus kita berkonsultasi dengan atasan. Nah, nanti kita akan menyusun itu berdasarkan apa yang udah kita kumpulkan. Iya, lebih ke C, kita kumpulkan dulu masukan, menurut departemen A gimana, menurut departemen B gimana, menurut departemen C gimana. Nanti kita konsultasikan dengan atasan, kemudian baru kita susun. Nah, sehingga saling enak. Jadi secara prosedur baru kita susun. B lebih bagus daripada C. C lebih bagus daripada B. Ya, C lebih bagus daripada B. B-nya mati. D, menyelenggarakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari setiap departemen. Nah, D ini sudah masuk ke C. Mengumpulkan masukan ini kan sudah masuk. Tapi ini hanya menyelenggarakan pertemuan. Kalau C, kumpulkan masukan. Yang diperlukan masukannya, bukan pertemuannya. Masukan boleh kapan aja, boleh di mana aja, boleh lewat apapun, bisa lewat online kah? Ya, nggak harus ada pertemuan rutinnya, karena yang dibutuhkan masukan, bukan pertemuannya. Oke, C lebih bagus daripada D. E, menggunakan teknologi manajemen proyek untuk memantau dan menyesuaikan acara. Dia tidak mengadres atau dia tidak memperhatikan hal melibatkan berbagai departemen ini. Dia nggak memperhatikan hal ini. So, jawaban yang bagus C5, B4. Karena C sama B itu melibatkan departemen itu tadi. D nilainya 3.
Nah, 3 pilihan jawabannya ini B, mengkomunikasikan dengan semua departemen, mengumpulkan masukan dari berbagai departemen, menyelenggarakan pertemuan dengan perwakilan dari setiap departemen. Ini adalah 3 hal yang nyambung dengan soal, yaitu melibatkan berbagai departemen. A nggak nyambung dengan soal, nggak dia sebut hal yang terkait melibatkan berbagai departemen. Nggak nyambung sama soal. Kenapa? Nggak dia sebut hal yang terkait melibatkan berbagai departemen. So, kuncinya apa? Perhatikan sekali soalnya dan lihat apa yang disebutkan di soal itu harus kita perhatikan. Jangan kita abaikan. Oke? Karena itu bagian dari masalah, jadi harus diperhatikan. A dan E itu diabaikan. Dia tidak menyebutkan hal yang terkait dengan melibatkan berbagai departemen. Sementara B, C, dan D itu dia melibatkan berbagai departemen. Oke, gitu. Nah, itu sedikit FR tadi ya. Tipsnya adalah 1, pahami soal dengan baik, lihat apa problemnya, cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada, sesuai dengan soal yang ada, sesuai dengan masalahnya itu, jangan diabaikan masalahnya itu. Kemudian, jawablah sesuai dengan konsep dari masing-masing tema dan topik yang sedang dibahas. Kalau dia profesionalisme, jawablah sesuai dengan konsep profesionalisme. Kalau dia jejaring kerja, maka jawablah sesuai dengan konsep jejaring kerja. Semoga dipahami ya. Kita lanjutkan. Bentar, saya hapus dulu nih. Oke. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu adalah sosial budaya, ya. Sosial budaya atau bahasa lainnya adalah sosial kultural. Bagaimana konsep sosial kultural itu? Sosial kultural itu adalah melihat bagaimana tindakan dan sikap kita menghadapi masyarakat, teman, tetangga, lingkungan kita. Jadi bagaimana kita bersikap dalam lingkungan dan dalam pertemanan terhadap tetangga kita, terhadap aparat-aparat desa. Nah, jadi sosial kultural itu nggak hanya soal orang, misalnya masyarakat, teman dan tetangga, aparat-aparat desa itu kan hanya soal orang. Nah, ada juga soal lingkungan. Bagaimana kita memandang lingkungan yang ada di sekitar kita, pohon-pohon, taman-taman, jalan, sampah, dan lain sebagainya. Yang ingin dilihat bagaimana kita bersikap akan hal tersebut. Oke, tindakan dan sikap kita menghadapi masyarakat, teman, tetangga, lingkungan, masyarakat, aparat, dan desa. Nah, sikap-sikap yang harus kita ambil gimana? Bagaimana sikap-sikap kita? Nah, yang pertama adalah berinteraksi, bersosial. Kita haruslah menjadi orang yang berinteraksi, bersosial, bermasyarakat, berkomunikasi. Nah, interaksilah sama orang, komunikasikanlah apa-apapun kepada orang itu. Kalau ada apa-apa sama orang diomongin, bersosiallah kita. Ya, bermasyarakatlah kita, gabung, join. Kalau ada kelompok A, kelompok B, bergabunglah kita. Jika ada permasalahan, saling bantulah kita. Saling bantu. Ya, jika ada permasalahan lagi selain saling bantu, saling musyawarah. Musyawarah. Nah, saling bantu, saling musyawarah, selesaikan masalah dengan cara-cara sosial. Supaya masalah sosial itu tidak ribet, nggak makin ribet, jadilah orang yang yang beretika. Nah, jadilah orang yang beretika, tahu bersikap bagaimana, sopan, santun, dan lain sebagainya. Next selanjutnya adalah jadilah orang yang mampu memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Sorry, nggak cocok kita gunakan kata mampu. Memanfaatkan
fasilitas sosial. Jadilah orang yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada fasilitas-fasilitas sosial yang udah disediakan di masyarakat. Misal, keranjang sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, ya. Pada keranjang sampah yang ada disediakan di lingkungan sosial kita. Karena memang untuk kita, jadi pakailah dia. Manfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Kemudian bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan sosial. Jadi di masyarakat ada kebiasaan-kebiasaan umum yang dilakukan. Misal masuk ke rumah buka sendal misalnya. Itu kan adalah tingkah laku dengan kebiasaan sosial kita. Pergi belanja, bayar misalnya. Itu kan merupakan bagian dari tingkah laku sesuai dengan kebiasaan sosial kita. Nah, itu dia. Contoh ya. Kemudian bentar kita cek lagi. Berkontribusi terhadap permasalahan sosial. Kesalahan sosial. Nah, dalam dalam kehidupan bersosial ada masalah-masalah lingkungan yang kotor, misalnya konflik, misalnya kontribusi kita untuk menyelesaikan konflik itu. Tapi kita lihat batasan-batasan kita. Kalau kita tidak mampu, maka mintalah orang yang lebih berwenang untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau kita mampu, maka selesaikan. Jadi ada wewenang kita, ada wewenang Pak RT, ada wewenang kepala desa yang masing-masing sudah dibagi-bagi. Nggak selamanya kita bisa terjun. Harus mungkin Pak RT yang harus terjun. Jadi kita laporkan aja ke Pak RT. Jadi tingkat-tingkah laku itu kita harus tahu batasan-batasannya gimana. Ya, berkontribusi terhadap permasalahan sosial. Kemudian kalau untuk budaya, nah untuk budaya kita harus menjadi orang yang melestarikan budaya. Buat judul. Nanti Nah, lupa juga buat harus judul menjadi deh. orang yang mampu melestarikan budaya. Itu yang Nanti pertama. lupa juga Terus buat yang judul. kedua adalah menghormati dan menghargai budaya orang lain. Nah, jika kita sedang berada di tempat orang lain, maka kita harus mampu beradaptasi. Kita misalnya sedang berada di Jawa, misalnya. Kita orang Sumatera sedang berada di Jawa. Orang Jawa itu ngomong bahasa Jawa, belajarlah bahasa mereka. Nah, mereka misalnya buat acara-acara, ikutlah acara mereka. Adaptasi itu disebut dengan adaptasi adalah menyesuaikan diri. Yang bisa kita ikut. Yang nggak bisa kita ikut, cukup kita hargai dan kita hormati aja. Jadi kita nggak boleh egois. Oh, ini bukan budaya aku nggak mau ikut. Nggak boleh gitu. Ya, tidak boleh egois. Nah, itu konsepnya. Dipahami? Kalau sudah dipahami, coba kita lihat soal ya. Itu konsep sosial budaya. Eh, Sebentar, coba saya buka dulu. Ada di mana dia? Saya scroll ke bawah. Anti radikal. Sudah masuk ke anti radikal. Nah, ini sosiokultural. Nomor satu. Silakan teman-teman jawab. Nomor satu. Ini udah ada soalnya nih. Bentar. Saya langsung klik itu tapi nggak nampak. Sorry, sorry, sorry. Nah, udah tuh. Nah, udah saya share. Coba teman-teman jawab untuk nomor satu. Ini gampang ya. Karyawan Dio tidak suka dengan cara ia memimpin dan sistem kerja yang diterapkan. Dio akan C. Mengajak, nah kan berkomunikasi, kan saling bilang kenapa, ada masalah apa gitu kan. Oke, lanjut. Dua, Anda dituduh melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak Anda perbuat. Apa yang harus kita lakukan? Kita dituduh. Ngapain kita? Ya, klarifikasi dong. Nah,
Broken wings are fighting. So fill it up. Nah, ini dia. Ya, jawaban 5-nya ada di D. Menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Ada apa? Kita klarifikasi. Nggak salah kok. Misalnya kita bilang gitu kan, nggak salah kok. Aku nggak salah. Kenapa? Karena gini, 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 gini. Kita yang harus jelasan. Bukan kita minta penjelasan kepada orang yang menuduh. Bukan. Ini 5-nya. 4-nya ada di C tapi ya. Ya, 4-nya ada di C. Nah, contoh tidak bersosial. Nih, ini nggak bersosial. Kalau ada apa bilang, sampaikan. Lakukanlah komunikasi. Kunci sosial itu adalah berkomunikasi. Skill berkomunikasi adalah bagian dari bersosial. Lanjut, kita ke nomor 3. Cepat-cepat aja kita. Nggak usah lama-lama. Oke, sudah? Sama semua jawabannya. Nomor 3. Tika dan Sisna merupakan rekan. Coba-coba perhatian. Oke teman-teman. Ini konsepnya adalah sosial budaya. Ganti jawabannya. Ganti jawabannya. Coba ganti jawabannya. Bukan A jawabannya. Ya, jawabannya E. Coba teman-teman perhatikan. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Kalau Anda punya masalah sama orang lain, ada ketegangan, itu justru harus dipikirkan masalah itu, dibereskan. Harus ada interaksinya, tetap. Walaupun saat diperlukan aja, tapi dia ada interaksinya. Kalau ini dia nggak mikirin masalah interaksi, yang penting kerja-kerja aja. Ada kan tipe orang kayak gitu kan, yang penting kerja-kerja aja, urusan aku sama dia nggak masalah, nggak peduli aku. Nggak boleh gitu. Kerja aja kayak biasa. Nah, tidak ada sosialnya. Kalau ini ada sosialnya. Di mana letak kata ada sosialnya? Menyapa. Walaupun saat diperlukan aja nggak masalah kan ada nyapanya. Walaupun ada masalah tetap menyapa, tetap bersosial. Dia tidak menganggap itu sebuah masalah. Tetap ada sosialnya. 5 di E, 4 ada di A. Ada pertanyaan, karena teman-teman semua jawab A, ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung nggak? Kalau masih bingung, ditulis bingungnya. Ingat, sosial, berinteraksi, berkomunikasi, ya harus ada interaksi komunikasinya, harus ada sosial. Dari kata sosial aja kita tahu tuh. A itu tidak ada sosial-sosialnya. Tika dan Sisna merupakan rekan kerja di perusahaan yang sama. Namun suatu hari terjadi ketegangan antara mereka berdua sehingga menyebabkan retak pertemanan. Nah, walaupun retak pertemanan, tetap sapa. Justru menyapa itu menjadi lama-lama jadi baik lagi. Bukan saling diam. Kalau profesional itu A. Betul. Kalau profesional itu A. Kalau profesional malah jawabannya bukan A. Ya, jawaban profesional kalau teman-teman tanya sama saya, kita punya masalah sama kawan satu kelompok, bereskan masalah itu. Ya, kalau profesional jawabannya bukan ada yang lebih bagus lagi, tapi nggak ada pilihan jawabannya di sini. Bereskan masalah itu. Kita tegang nih, punya ketegangan kita. Bereskan, ngomong baik-baik. Kenapa ada masalah apa kita? Ya udah aku minta maaf, gini 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 dan segala macam. Dibereskan masalah itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya pekerjaan profesionalnya itu tetap lancar. Kalau seandainya kita ribut, nggak cocok sama orang lain, itu lama-kelamaan terlalu dipaksa untuk bekerja dengan kondisi yang tegang tadi, maka lama-kelamaan pekerjaan bisa terganggu. Jadi, bereskan masalah itu supaya pekerjaan profesionalnya nggak terganggu. Jadi, kalau ditanya sama saya, jawaban nomor 3 itu A masih kurang profesional. Ada yang lebih profesional lagi. Apa? Bereskan masalah itu. Komunikasikan. Bereskan masalah itu. Karena profesionalisme adalah kalau ada masalah,
dan masalah itu bisa mengganggu pekerjaan kamu, kamu harus menyelesaikan dan membereskan masalah itu sehingga dia tidak mengganggu lagi masalah kamu. Saya ngantuk, nggak bisa tidur. Saya kerja tapi ngantuk. Sementara saya harus ngerjain kerjaan nih. Nah, ada masalah kan? Apa masalahnya? Ngantuk tadi kan masalahnya. Apa yang harus dilakukan? Jangan langsung, oh nggak apa-apa, tahan aja ngantuknya tetap kerja. Nggak bisa gitu. Lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ngantuk tadi sehingga pekerjaan jadi lancar. Nggak bisa kita tahan-tahan aja. Sama, ketika ada konflik dalam dunia kerja, bukan dibiarin aja. Oh nggak apa-apa, yang penting aku tetap profesional kok. Nggak boleh gitu. Dibereskan konflik itu. Karena konflik itu lama-kelamaan bisa mengganggu profesionalisme kita. Bisa mengganggu pekerjaan kita nanti. Jadi jangan dipaksakan. Dipaksakan untuk ikut aja. Dipaksakan untuk nggak apa-apa. Nggak boleh gitu. Dalam profesionalisme ada masalah diberesin supaya tidak mengganggu pekerjaan. Paham? Dipahami ya. Tapi karena nggak ada pilihan jawaban lain ya A. Kalau untuk profesionalisme ya A jawabannya. Dipahami? Nah, kalau dipahami next lanjut nomor 4. Jangan D. Kalau ada apa-apa tuh bilang. Bil, Nabila tolong kalau ada apa-apa tuh dibilang. Sampaikan, komunikasikan. Ya, komunikasikan. Jangan nggak enakan. Nggak enak aku bilang, nanti ganggu dia. Ini nggak gitu. Dikomunikasikan. Orang yang bersosial itu dia mengkomunikasikan segalanya. Ya, karena sosialnya bagus. Dia bisa menyampaikan sesuatu hal yang dia tidak sukai dengan cara-cara yang baik-baik. Oke. Nah, kalau saya jawabannya ya bisa A, bisa. Tapi kalau saya jawabnya itu menurut saya jawabnya ada di C. C, A. Ini dua hal yang bagus. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ini satu, ini dua. Sorry, bentar. Pergi menghindar. Enggak, ini tiga. Kalau ini tetap berkomunikasi, tapi dengan cara yang menutup hidung, pakai kode-kode. Berarti kan ada tipe-tipe orang yang nggak bisa menyampaikan sesuatu, tapi dia pakai kode-kode kan. Nah, pergi menghindar ini jawabannya 2. Menurut saya, kenapa dia tidak mengkomunikasikan? Sekarang kita lihat antara A sama C. Kenapa saya lebih memilih pilihan jawaban C? Karena ini memerintah dia, menyuruh-nyuruh Tio. Kita cukup sampaikan aja apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, kalau sosialnya sehat, Tio akan pengertian. Jadi Tio, aku nggak suka rokok, aku nggak suka asap rokok, aku benci asap rokok. Nanti Tio paham apakah dia mematikan rokoknya, apakah dia akan pergi isap rokok di tempat lain, di tempat yang nggak ada orangnya, atau apapun yang ingin dilakukan oleh Tio, intinya tidak mengganggu Ratih lagi. Nah, jadi kalau A ini seperti menyuruh Tio ikut apa yang diinginkan sama Ratih, yaitu matiin. Terserah Tio apakah mau matiin kah, apakah mau pergi dari situ kah. Intinya kita menyampaikan aja apa yang menjadi permasalahan kita. Misalnya gini, tetangga kita hidupin musik, kan? Sementara kita tidur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Datang ke tetangga terus bilang, Pak, musiknya ribut kali, ganggu saya tidur. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan meminta tetangga kita mematikan musiknya. Kita cuma menyampaikan aja, Pak, musiknya mengganggu karena mengganggu saya tidur. Nanti terserah tetangga kita, apakah dia mengecilkan musiknya, apakah dia mematikan musiknya, apakah dia akan mendengarkan pakai headset, terserah dia. Intinya tujuan dia supaya tidak mengganggu kita lagi. Jadi kita nggak boleh nyuruh-nyuruh dia harus ngapain. Terserah dia mau ngapain. Intinya kita mau dia nggak ganggu kita lagi. Itu aja. Dipahami kah? Dipahami ya? Nah,
Jadi komunikasikan tapi jangan ngatur-ngatur. Komunikasi tapi jangan ngatur-ngatur. Cukup bilang aja apa yang menjadi permasalahan kita, nanti solusi biar dari dia sendiri. Cukup mampu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Dipahami? Ada pertanyaan? Nah, A bagus, tapi kita memerintah-perintah dia. Dia punya cara berbagai macam cara untuk tidak mengganggu kita. Ya, nggak harus dimatikan. Bisa dia melakukan, misalnya kayak tadi saya bilang pergi dan lain sebagainya. Intinya sampaikan aja isi hati kita itu kita harus mampu mengkomunikasikan isi hati kita. Any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada, 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 nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba nomor 5 ini kita baca dulu soalnya, teman-teman. Nanti kita cari pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya di sebelah kanan, tapi kita baca dulu soalnya. Saat Anda dalam perjalanan menuju kantor dan sudah hampir terlambat, tiba-tiba teman Anda menelepon untuk menjemputnya di terminal karena dompetnya baru saja kecopetan. Terminal tersebut berada di arah jalan yang berbeda, yang mengharuskan Anda putar balik. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, sosial. Saat kita menjawab soal ini, saat kita menjawab soal ini langsung jawab terus konsep dasarnya. Kawan minta bantu. Maka jawabannya adalah bantu. Ingat tadi, konsep dasar sosial budaya, saling membantu. Kalau kita kalau kita butuh bantuan, mintalah bantuan. Kalau kita mau bantu, kalau orang butuh bantuan, maka bantulah orang tersebut. Kawan minta bantu, maka bantu. Itu konsep dasarnya. Saat Anda dalam perjalanan menuju kantor dan sudah hampir terlambat, tiba-tiba teman Anda menelpon untuk menjemputnya di terminal. Jemput aku di terminal dong. Padahal kita udah hampir terlambat nih sampai kantor. Aku baru aja kecopetan, nggak bisa pulang. Terminal tersebut berada di arah jalan yang berbeda yang mengharuskan Anda putar balik. Apa yang akan Anda lakukan? Kayak biasa aja. Kayak mana kayak biasa? Oke, jawab. Pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Yang ini ya. Silakan jawab. Waktu kita 3 menit lagi. Saya harap selesai untuk nomor yang ini. Kita bahas. Dah. Ada lagi? Oke, jawabannya ada di B. B, Bill. Bukan E, B. Jawabannya ada di B. B5, A4. Kan? B5, A4, E3, C2, D1. Nah, coba perhatikan. Kenapa jawabannya lebih ke B? Kenapa bukan A? Karena dia tadi telat. Dia mau ke kantor dulu. Absen dulu dong di kantor. Kenapa kita harus absen dulu? Kan kita lagi nggak buru-buru ceritanya. Iya kan? Kita kan nggak lagi buru-buru. Teman juga nggak harus minta dijemput sekarang juga. Ya kan? Jadi minta dia tunggu bentar ya. Aku absen dulu. Nanti aku balik aku jemput. Kan biasa gitu. Dia juga dalam keadaan tidak buru-buru harus dijemput sekarang kan. Jadi biasa aja bertingkah laku seperti biasa. Jangan terlalu ini lebay menjemput dengan memacu kendaraan Anda sekencang mungkin. Untuk apa? Harus sekencang mungkin itu untuk apa? Harus buru-buru itu untuk apa? Tuh yang pertama. Nah, yang kedua adalah kenapa bukan E? Karena dalam sosial budaya kalau mau bantu, kalau kita bisa bantu baik kita bantu sendiri. Ya, bantu memang langsung kita yang melakukan, jangan pakai uang, ya. Tapi memang langsung kita yang melakukannya. Itu dipahami ya. Nah, waktunya itu dia jawabannya. Harus kita yang lakukan, langsung kita lakukan. Misalnya kalau misalnya dalam bencana alam itu kita bukan nyumbang uang semiliaran-miliaran pun kita nyumbang uang, lebih bagus kita datang langsung membantu. Itu jawabannya dalam sosial.
berinteraksi langsung. Langsung kita yang berinteraksi. Jadi kunci awalnya adalah berinteraksi. Oke, waktunya sudah habis. Jangan kemana-mana. Langsung saya kirim link selanjutnya ya. Kita tutup. Saya tutup untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.